Saya pengantaran jenazah dari RS Hermina tujuan Petung Banaran Jatiyoso. Ini jenazah sudah sampai rumah duka, ditolak oleh kepala desa dikarenakan situasi sedang adanya banyak COVID. Sebetulnya tidak ada yang perlu jenazah itu yang sudah kita tata laksana itu sudah aman dan bisa dimakamkan. Ya. Banyak juga pasien-pasien yang sebetulnya belum nyampe ke rumah sakit rujukan itu atau yang kita sebut sebagai PDP, ternyata sudah keburu meninggal sebelum hasil swabnya itu keluar. Nah, beberapa hari kemudian ternyata keluar hasilnya hasil swabnya positif. Itu ada yang seperti itu. Namun terus gimana dok? Itu obrolan dengan teman. Saya Kapolsek Jatiyoso, terjadi ada sebuah miskomunikasi yang perlu dipahami antara masyarakat dengan pengantar jenazah. Tidak ada masalah, hanya memang ada satu keinginan, yang satu menginginkan jenazah yang dibawa oleh sopir atau driver ambulan ini dari Solo itu oleh keluarga diminta untuk disemayamkan dulu di keluarga, namun demikian dari pihak yang lain menghendaki jenazah agar dimakamkan langsung. Saya pengantaran jenazah dari RS Hermina tujuan Petung Banaran Jatiyoso. Ini jenazah sudah sampai rumah duka, ditolak oleh kepala desa. Pemulasaran jenazah itu dokter tim itu ada berapa? Pemulasaran jenazah dilakukan ada dokter forensiknya, kemudian ada teknisi 1 orang, kemudian ada tenaga pemandi jenazah 2 orang. Nah, nanti tenaga pemandi ini akan turut membantu memasukkan ke dalam peti dan 1 petugas untuk yang nanti mobilnya. Jadi total ada 4 orang gitu ya, satu tim dalam penanganan satu jenazah. 5 orang. 5 orang ya, berarti satu jenazah 5 orang melakukan proses itu ya. Itu berapa lama prosesnya dok? Kalau kita lakukan desinfeksi, maka biasanya kita sampai 1 jam atau 1 jam setengah. Karena dalam desinfeksi itu kita harus lakukan pemberian cairan desinfektan dengan kita berikan paparan setidaknya 30 menit. Supaya memang secara literatur begitu ya, kita paparkan dengan lama paparan setidaknya 30 menit sehingga kita yakin si virus itu tidak infeksius kembali. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemandian jenazah. Masuk petinya pun di wrapping lagi. Sehingga sebetulnya sekalipun si virus COVID itu nanti masih hidup di dalam tubuh jenazah, namun sudah aman buat
masyarakat, petugas pertama kali adalah petugas kamar jenazah maupun keluarga maupun masyarakat. Gitu, Pak. Cerita dong dok, suka dukanya sebagai dokter di saat pandemi COVID sekarang ini kan lagi luar biasa lah ya. Kita menangani jenazah itu tidak hanya yang kalau yang kasus konfirmasi itu ditangani biasanya di rumah sakit rujukan. Namun juga sebetulnya banyak juga pasien-pasien yang sebetulnya belum nyampe ke rumah sakit rujukan itu atau yang kita sebut sebagai PDP, ternyata sudah keburu meninggal sebelum hasil swabnya itu keluar. Nah, beberapa hari kemudian ternyata keluar hasil swabnya positif. Itu ada yang seperti itu. Kita bersyukur, keluarga mau kooperatif bekerja sama dengan kita untuk mengikuti langkah-langkah tata laksana yang sudah ditetapkan. Sehingga akhirnya alhamdulillah sejawat-sejawat kami di sini, petugas pemulasaraan, sejawat dokter, supir mobil jenazah, semua alhamdulillah juga dalam kondisi yang sehat. Karena sekarang kita lihat beberapa juga hasil swabnya belum keluar, kemudian pasiennya keburu meninggal. Nah, ini kita harus treatment secara benar. Jadi kita jangan berpikir bahwa kan hasilnya belum keluar dok, jadi kenapa kita harus tunggu seperti ini gitu. Misalnya ada juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Namun kewaspadaan dalam masa pandemi ini harus kita kedepankan. Kenapa? Karena yang kita lindungi itu bukan lagi jenazah nggak mungkin lebih sakit lagi, sudah meninggal kan. Jenazah tidak mungkin menjadi sakit. Tapi justru yang kita lindungi siapa? Petugas, keluarga maupun masyarakat.